Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan video diskusi dengan judul Bela Negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Adapun anggota kelompok kami diantaranya yaitu Ivan Febrianti, Firda Dian Sudirman, Vera Irmayanti, Nur Zahira Apriani, dan Mariam Arwa Balkista. Untuk materi pertama yaitu konsep bela negara dan ketahanan nasional. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional atau TANNAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan keseluruhan dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik itu unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Landasan ketahanan nasional berpedoman pada wawasan nasional. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara juga merupakan sumber utama dan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan kehidupan nasional, sehingga wawasan Nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional dan merupakan landasan ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama yaitu mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Yang kedua yaitu dinamis, artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu manunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif. Yang keempat yaitu wibawa, artinya semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Yang kelima yaitu konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis. Fungsi ketahanan nasional. Dalam fungsinya, ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah dan intersektoral maupun multidisiplin. Adapun bentuk ketahanan nasional yang terdiri dari 5. Yang pertama, ketahanan ideologi. Yang kedua, ketahanan politik. Yang ketiga, ketahanan ekonomi. Yang keempat, ketahanan sosial budaya. Dan yang kelima, ketahanan pertahanan dan keamanan. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Sutarman menjelaskan hubungan keterkaitan antara pembelaan negara atau bela negara dengan ketahanan nasional meliputi 3 hal. Yang pertama, pembelaan negara sebagai suatu sistem lebih menekankan pada komponen kekuatan, strategi, dan sosialisasi. Sedang ketahanan nasional itu merupakan sasaran dan tujuan dari upaya-upaya pembelaan negara. Tujuan ketahanan nasional akan diukur melalui seberapa jauh keulatan warga negara dalam partisipasi dan implementasinya dalam ketahanan nasional, dan seberapa besar kekuatan ketangguhan warga negara dalam ketahanan nasional. Yang kedua, pembelaan negara sebagai wujud partisipasi warga negara yang dilakukan secara semesta. Dalam arti ini, seluruh daya bangsa dan negara mampu memobilisasi diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman, baik yang datang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri, dalam rangka memelihara dan meningkatkan ketahanan nasional. Yang ketiga, perihal usaha atau upaya bela negara itu bagi warga negara bukan suatu kesadaran fakultatif, tetapi harus diterima sebagai suatu panggilan tugas dan kewajiban, karena ancaman yang datang baik langsung maupun tidak langsung dapat timbul sewaktu-waktu, dan pengingkaran terhadap kewajiban warga bela negara merupakan kerapuhan ketahanan nasional yang pada gilirannya akan membahayakan identitas, keutuhan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasionalnya. Pentingnya bela negara. Kesadaran akan bela negara itu sangat penting agar pertahanan dan keutuhan NKRI tetap terjaga dan terhindar dari berbagai ancaman. Realita bela negara sebagai upaya untuk mewujudkan ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional dalam mewujudkan pertahanan bela negara.
Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Di dalam kehidupan nasional, berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap atau tidaknya ketahanan nasional. Yang kedua yaitu asas komprehensif atau menyeluruh terpadu. Artinya ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dengan bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang. Yang ketiga yaitu asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak atau destruktif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Yang kedua, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui bagian A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian secara prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan bagian D. Pengabdian sesuai dengan profesi. Yang ketiga, ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dalam undang-undang. Berikutnya masalah ketahanan nasional. Bentuk ancaman ada dua, yaitu ancaman militer dan non-militer. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, ancaman militer adalah sebagai berikut. Yang A. Agresi oleh negara lain dengan kekuatan senjata. B. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non-komersil. C. Spionase yang dilakukan negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. D. Sabotase untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. E. Aksi teror bersenjata yang dilakukan jaringan terorisme internasional atau bekerjasama dengan terorisme dalam negeri. F. Pemberontakan bersenjata. G. Perang saudara antara kelompok bersenjata dan kelompok bersenjata lainnya. Ancaman non-militer, unsur utamanya adalah lembaga pemerintah di luar lembaga pertahanan, sesuai dengan sifat dan bentuk ancaman. Dilihat dari sifatnya, ancaman terhadap bangsa dan negara ada dua, yaitu ancaman tradisional dan non-tradisional. Ancaman tradisional dapat berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau invasi yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Solusi ketahanan nasional. Keikutsertaan warga negara dalam wujud upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan secara wajib, pengabdian sesuai profesi, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran bela negara perlu ditumbuhkan secara terus-menerus antara lain melalui proses pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah dengan memberikan motivasi untuk mencintai tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Itulah dia video diskusi dari kelompok 6. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.